yang menghalangi atau yang menghambat proses kita menjadi ahlullah atau ahlul Quran. Kita sangat sadar, kita ingin sekali untuk menjadi ahlul Quran, tetapi bagaimana memulainya? Artinya tiba-tiba ada kebingungan yang kita tidak tahu dari mana pangkalnya. Gimana ya? Bahkan kemudian pada faktanya kita mau membaca Al-Quran nggak sempat. Kita ingin bertadabbur kepada Al-Quran, aduh berat sekali. Ini hal-hal biasa yang pasti kita rasakan. Nah, mudah-mudahan renungan kita pada subuh ini membuka hati kita untuk lebih mudah mengendalikan apa yang kita rasakan sebagai hambatan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tentunya Allah sebenarnya sudah memberi jalan untuk itu. Bagaimana kita mulai membangun interaksi yang kuat dengan Al-Quran, sehingga kita menjadi ahlul Quran, menjadi ahlullah. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 121. Salah satu pintu pembuka interaksi yang bagus dengan Al-Quran. Ya, bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan Al-Kitab, Al-Quran. Yatlunahu, mereka selalu membacanya. Orang yang beriman kepada Al-Quran, kita ini Allah gambarkan, kalau kita benar-benar mengimani Al-Quran, meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup satu-satunya, maka firman Allah menunjukkan yatlunahu, mereka rajin membacanya. Sehingga Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabat, Iqra'ul Quran fi syahr, bacalah Al-Quran tamat 1 bulan. Itu diantara target minimal. Loh, kok minimal? Karena sahabat yang dibimbing oleh Rasulullah mengatakan, oh, saya lebih cepat Rasulullah. Sampai berdialog, akhirnya Rasulullah memberikan batasan paling cepat berapa hari? 3 hari. Nggak boleh di bawah itu. Nah, ini gambaran semangat sahabat sebagai umat percontohan bagaimana yatlunahu. Jadi ketika Rasulullah mengingatkan agar para sahabat, kita semua baca Quran tamat 1 bulan. Kalau sekarang kita sering mendengar istilah one day one juz, ada programnya ya, ada perkumpulannya. Mereka baca Al-Quran, berkumpul di mall, kadang-kadang begitu, di taman-taman, di pasar. Masya Allah, kreatif ya, untuk mengal-Qurankan Indonesia.
Tetapi Allah ingatkan, yatlunahu haqqa tilawatih. Nah, di sini penekanannya. Allah minta kita untuk membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Haqqa, dengan sebenar-benarnya baca Al-Quran. Kenapa Allah menekankan pada kata-kata haqqa tilawatih? Ingat Rasulullah pernah mengatakan, Iqra'ul Quran. Awalnya baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena dia akan datang pada hari kiamat membela sahabatnya. Jadi sahabat kan sebuah gambar interaksi yang dekat, sahabat nggak berpisah. Memulai kita interaksi dengan Al-Quran dan bersahabat dengannya, apa mulainya? Tilawah. Rasulullah mengatakan itu, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Karena nanti efeknya kita bisa menjadi sahabat Al-Quran. Interaksi kita semakin intens, semakin kuat, semakin mesra. Itu mulai dari membaca. Dan kata Allah yang benar, haqqa tilawatih, baca dengan sebenar-benarnya. Nah, kita bahas masalah muslimin, bagaimana bacaan yang sebenar-benarnya, yang akan menjadi pintu pembuka, bahkan penyebab kita menjadi bersahabat dengan Al-Quran, atau interaksi kita bagus dengan Al-Quran. Jadi istilahnya begini, kalau pintu masuknya bagus, benar, maka dia mendapat sesuatu yang bagus dan benar. Tapi kalau pintu masuknya salah, tilawahnya keliru, banyak hal yang keliru setelah itu. Jadi memulainya bagus, insya Allah hasil berikutnya akan bagus. Dan interaksi Al-Quran yang pertama adalah tilawah. Dan Allah ingatkan, haqqa tilawati. Dalam tafsir Al-Marwardi menjelaskan, ahaduhuma yaqra'unahu haqqa qira'atin. Jadi membaca Al-Quran dengan hak-haknya qira'ah. Ya, baca dengan benar kalau bahasa sederhananya. Bagaimana makhrajnya? Baca dengan makhraj, jangan ditukar-tukar. Makhrajnya ain dibaca hamzah, makhraj untuk hamzah dibaca ain, jangan ditukar. Artinya haqqo, berikan huruf itu haknya, bunyinya yang sebenarnya. Artinya pembaca Al-Quran pasti memperhatikan bedanya antara sama antara dengan kha, bukan asal baca. Baru akan berkesan bacaan itu, baru akan nikmat bacaan itu. Itu gambarannya kenapa Allah mengatakan yatlunahu haqqa tilawati. Wasani, penjelasan yang kedua tentang haqqa tilawati, benar-benar dia baca dengan sebenar-benarnya. Yattabi'unahu haqqa itba'ih, haknya tilawah Al-Quran untuk diikuti. Jadi pertama masalah tahsin, ya, atau membaca Al-Quran dengan semakin bagus. Selain itu, maknanya adalah orang yang membaca Al-Quran, selain membaca Al-Quran sesuai dengan hak-hak bacaannya, dia juga memberikan hak Al-Quran untuk diikuti. Ingat itu, karena Al-Quran bukan sekedar bacaan, tapi hudan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan
Ingat itu di awal-awal surah. Kalau ingatkan, kitabnya apa? Petunjuk. Apa itu petunjuk? Sesuatu yang diikuti, bukan sekedar didengar sampai telinga selesai, bukan. Bukan sekedar sampai yakin benar, bukan, tapi terus ada buah dari amal. Jadi yatba'unahu, dia rajin mengikuti setiap hak-hak kalimat Al-Quran, haqqa itba'ihi, benar-benar haknya untuk diikuti Al-Quran itu. Wa yuhalliluna halalahu, maka dia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Quran yang dibaca tadi, diterapkan. Wa yuharrimuna haramahu, dan dia mengharamkan apa yang diharamkan dari bacaan yang dibaca itu. Wa hadza qaulul jumhur, itu ucapan para jumhur ulama, sebagian besar ulama. Masalah muslim rahimakumullah, kalau di tafsir Ar-Razi yang menjelaskan yatlunahu haqqa tilawati, hassun wa targhibun bi'amali hadzal kitab. Jadi setiap dia membaca Al-Quran, otomatis dia termotivasi. Dia setiap baca Quran terdorong atau timbul keinginan dan senang untuk mengamalkannya. Itu haqqa tilawati. Jadi membaca dalam rangka mendorong dirinya berubah sesuai dengan bacaan yang dibacanya. Atau sekarang sesuai dengan tadabbur yang kita bahas hari ini. Maka mulai hari ini kita semangat, senang membaca Al-Quran dengan memperbagus suara kita, memberikan setiap huruf Al-Quran haknya. Maka mulai kita berguru lagi langsung kepada seseorang, atau ketika setiap imam membaca ayat-ayat selalu diikuti bagaimana makhrajnya, dia belajar langsung. Atau mudah sekali dia buka di YouTube imam-imam besar di Masjidil Haram atau di Masjid Madinah, mana imam yang suaranya pas dengan saya ikuti. Itu caranya. Jadi semangat untuk mengikuti bacaan orang-orang yang fasih, yang haqqa tilawati, yang bacaannya benar-benar sesuai dengan bacaan dari Al-Quran itu sendiri. Masalah muslim rahimakumullah, sekedar sekedar dia benar-benar membaca Al-Quran dengan rajin, tekun, semangat dan senang hati, dan berusaha terinspirasi, terdorong untuk mengikuti apa yang dibaca. Ulaika yu'minuna bih, itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Al-Quran. Ulaika yu'minuna bih. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Tetapi ketika dia mengingkari Al-Quran, naudzubillah min dzalik, dia pasti masuk kelompok orang-orang yang merugi. Masalah muslim rahimakumullah, sebuah keanehan kan yang terjadi pada diri kita kalau seorang muslim enggan baca Al-Quran, kan begitu.
Berarti kalau kita hubungkan dengan ayat ini, kalau dia enggan baca Al-Quran, otomatis enggan mengamalkannya. Kan begitu? Pasti dia enggan berinteraksi lebih dekat dengan Al-Quran. Coba kita renungkan perjalanan kita sama-sama, bagaimana semangat kita tilawah Al-Quran setiap hari. Bahaya yang terjadi kalau ada orang muslim yang alim dalam maksud yang seluas-luasnya, terserah ilmunya apa, terserah mau ilmu din atau ilmu umum kah istilahnya, tetapi dia enggan baca Al-Quran, berarti pada saat yang sama dia mengatakan ilmu-ilmuku enggak perlu diberikan ruh Al-Quran. Karena tilawah Al-Quran yang haqqa tilawati adalah memberikan ruh dalam diri kita untuk semangat mengamalkan ilmu-ilmu yang bagus yang kita punya. Bahaya yang terjadi kalau ada orang kaya muslim yang enggan baca Al-Quran, pasti hartanya bermasalah. Karena Al-Quran lah yang menjelaskan bagaimana memperoleh harta yang halal dan bagaimana kita menghindari cara memperoleh harta yang haram. Mungkin dia mengamalkan mendapatkan harta dengan cara yang halal, tetapi Al-Quran lah yang beri semangat untuk berbagi, infak, sodakoh, membiayai jihad, membiayai dakwah. Itu Al-Quran yang mendorong, nggak ada yang lain. Apa jadinya orang kaya yang enggan baca Al-Quran? Apa jadinya kalau ada pemimpin yang enggan baca Al-Quran? Na'udzubillah, kalau dia menjauhkan umat dari baca Al-Quran dengan cara membuat hukum bahwa dai itu radikal, dai itu intoleransi, dan yang terakhir hoax yang dipaksakan tanpa akal sama sekali. Coba terus terang saja kan, yang UAS yang benar-benar diterima oleh orang Madura, dia ngomong apa tadi? Saya bersama Madura menolak kedatangan UAS. Astagfirullahaladzim. Karena dia begini, nggak tahu malu. Di zaman seperti ini masih ada manusia seperti itu. Coba Anda bisa bayangkan, padahal ribuan orang menerima dan mendengarkan ceramahnya UAS. Anda bisa bayangkan, ini contoh memprihatinkan. Di masyarakat muslim terbesar di dunia ada orang-orang seperti itu. Anda bisa bayangkan, Mas. Ya Allah, kasihan sekali masalah muslim rahimahumullah. Nah, kembali sekali, bagaimana orang yang pandai berbicara, berargumen, tapi dia enggan baca Al-Quran? Ya tadi, bicaranya, argumennya selalu menyakiti hati, membuat suasana centang pernah membuat suasana panas. Nauzubillahi min dzalik. Apa jadinya kalau ada pemuda yang enggan baca Al-Quran? Bagaimana masa mudanya? Untuk apa masa mudanya? Dan yang aneh lagi, bagaimana kalau ada ustadz yang pandai ceramah tapi tidak punya program semangat rajin baca Al-Quran? Ingat, Allah katakan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Termasuk para hafidh harus betul-betul ketika dia hafidh, setiap dia murojaah seharusnya dia niatkan yatlunahu haqqa
tilawati, agar apa, ruh Al-Quran benar-benar menyatu dalam keyakinannya. Masalah muslim rahmatullah, pastikan kita akan merasa ironis misalnya kalau ada penjual obat menjajakan obatnya hilir mudik dengan berbagai cara, tapi dia belum pernah merasakan manjurnya obat yang itu. Taruhlah herbal misalnya, sudah merasakan manfaatnya? Nggak tahu tuh. Gimana gitu masalah muslim rahmatullah. Nah, salah satu ayat yang menggambarkan keilmuan orang-orang alim yang berhubungan dengan Al-Quran khususnya, atau orang yang alim dalam berbagai ilmu, kalau dia sudah sudah yatlunahu haqqa tilawatih, maka surah Fatir menjelaskan, surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Hanya saja yang senantiasa takut kepada Allah dari hambanya adalah para ulama. Jadi kealimannya itu karena dibarengi dengan yatlunahu haqqa tilawatih, keilmuannya membuat dia semakin dekat dengan Allah. Jadi itu contoh ilmu ya. Jadi kan sama dengan kekuasaan, harta, ketenaran, kealiman dan yang lain. Kalau kemudian dicerahkan, diberikan ruh tilawah haqqa tilawati, maka kalau dia ilmu membuat dia selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengingatkan kepada kita yang sedang berusaha ini, kemudian mungkin belum terasa gitu pengaruh ilmu kita untuk takut kepada Allah. Allah mengatakan innallaha azizun ghafur. Ingat, Allah itu maha perkasa dan maha pengampun. Memang Allah itu maha perkasa, maka orang yang alim tentang Allah dia pasti takut. Tapi kalau kemudian belum terasa, Ghafur, Allah akan mengampuninya dalam proses. Baik jemaah sekalian, mari kita mulai meningkatkan kualitas bacaan kita kepada Al-Quran. Seperti yang saya jelaskan tadi, bacaan yang benar-benar bacaan. Masya Allah, itu dalam rangka tetap kita menjadi ahlul Quran, ahlullah. Ya Rahman ya Rahim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ustaz Sayyid Qutb dalam Fi Dhilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran, buku atau kitab yang ditulis dalam penjara, sebagaimana Profesor Dr. Hamka juga ya menulis tafsirnya juga di dalam penjara ya. Beliau mengingatkan beberapa item agar kita betul-betul berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik. Maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan ma'asyiral muslim rahimahullah, dalam rangka apa tadi? Haqqa tilawati. Insyaallah kemudian minggu depan kita lanjut
tahapan-tahapan berinteraksi dengan benar kepada Al-Quran. Ya, ini beberapa item yang harus kita lakukan, ma'asyiral muslimin, agar kita benar-benar dalam nuansa dan suasana berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, ya tadi, rajin membacanya. Mari kita usahakan bersama ya. Syahron, 1 bulan tamat. Berarti sehari kita baca Al-Quran 1 juz. Kita berusaha maksimal ini. Ya, boleh dicicil sehari, boleh. Itu masalah metode dan cara. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya, 10 lembar 1 juz. Jadi terserah mau 5 lembar subuh, mau 5 lembar maghrib, terserah, itu cara. Ya, jadi harus rajin baca Al-Quran. Yang kedua, haqqa tilawati, berarti harus rajin mengkaji isi dan ilmu-ilmunya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita semakin tertarik untuk lebih memperdalam Al-Quran. Mana yang kita mampu dah sekarang ini, ya, tanamkan ini masalah muslimin, ya, sesuai dengan kemampuan kita sekarang ini atau sarana yang ada ini. Yang ketiga, hidup dalam kondisi di mana aktivitas, upaya, sikap dan perhatian dan pertarungan. Saya ulang, dan pertarungan sebagaimana kondisi pertama kali Al-Quran diturunkan. Jadi kita menangkap kondisi ketika Al-Quran diturunkan. Untuk apa? Nah, di situ. Al-Quran kan datangnya untuk merubah, untuk memberi pencerahan, untuk menyelamatkan. Nah, itu kita rasakan sekarang. Kita sedang bertarung ini, Mas Far. Bertarung dengan hoax, bertarung dengan fitnah, bertarung dengan godaan dunia, bertarung bahkan mungkin dengan pemimpin yang tidak adil, atau ulama su. Wah, nantinya Al-Quran itu kita gunakan sebagai senjata penyelamat kita dari kondisi jahiliyah. Jadi Al-Quran bukan semata-mata kitab yang diyakini, tapi kitab yang hidup dalam kehidupan kita. Ingat ya, Al-Quran adalah penyelamat kita. Pertarungan terus terjadi antara hak dan batil. Ingat itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya, kalau kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran, harus ada dalam diri kita hidup bersama Al-Quran dengan sepenuh hati dan berkeinginan untuk melawan tradisi jahiliyah. Karena Al-Quran itu untuk mensibogoh kondisi yang ada. Udah kita, maaf, ada saatnya kita harus melawan tradisi jahiliyah, ya, yang masih menyelimuti umat ini. Yang berikutnya, mari kita berusaha untuk membangun nilai-nilai Al-Quran dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan alhamdulillah dalam masyarakat dan umat Islam. Berproses membangun nilai Al-Quran nampak dalam diri kita masing-masing, nampak dalam keluarga kita, ya, nampak dalam masyarakat kita dan umat ini. Tentunya dengan cara dan kemampuan masing-masing sekarang ini. Kalau yang dalam keluarga saja, di dalam keluarganya dia berusaha. Yang punya kekuasaan tingkat atas akan begitu juga dalam skop kekuasaannya atau tugasnya. Dan yang terakhir, yang berikutnya, yang terakhir, siap menghadapi dan memberantas segala macam pemikiran.
Jadi kita memang betul-betul harus selamatkan diri dari pemikiran jahiliyah dan seluruh tradisi yang menjauhkan dari Islam. Ini gambaran proses interaksi kita dengan Al-Quran, agar kita termasuk apa tadi? Yatlunahu haqqa tilawatih. Nah, mungkin nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya tahapan-tahapan interaksi kita dengan Al-Quran, ya, sehingga kita tidak gampang, waduh. Jadi kita membayangkan, kadang-kadang maaf ya, ada orang yang kalau kita mendengar ceramah atau ceramah ingin langsung berubah sekarang juga, gitu, nggak pakai tahapan, ya. Akan kita bahas insyaallah pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk selalu menjadi ahlul Quran, ahlullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.